apa, praduga tak bersalah. Praduga tidak Iya kan? bersalah. Okay. Jadi orang itu dianggap tidak bersalah selama belum terbukti bersalah. Iya. Kalau kita kebalikannya, gitu, kalau yang ini, Pak dosen saya itu menggambarkannya begitu. Ini gambaran ini nggak ada di buku, nggak ada. Halo, nah kembali lagi bareng aku Ida dalam acara podcast ITFOS Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber nih. Kita datangkan khusus untuk teman-teman sharing. Beliau adalah Dr. Luki. Nah, beliau adalah kepala bidang. Halo dokter, kepala bidang kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan sharing ke kita bagaimana sih fenomena masyarakat di tengah pandemi ini, Bu ya? Dan juga bagaimana pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Bojonegoro. Nah, bagaimana? Mungkin langsung aja kita ngobrol dengan Dr. Luki. Kita sapa langsung. Halo, Dok. Halo, Mbak Ida. Halo, Dr. Luki. Gimana kabar ini, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih loh, Dok, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami. Kalau untuk kesehatan masyarakat kita selalu siap. Siap ya, Bu ya. Terus promosi kesehatan, Bu ya. Betul. Untuk masyarakat, apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi seperti ini ya, Dok ya. Iya. Nah, Dok, kita nanti sharing-sharing nih, Dr. Luki, terkait gimana sih, Dok, kondisi atau fenomena masyarakat di tengah pandemi ini. Oh iya. Jadi masyarakat menghadapi pandemi ini persepsinya sangat beragam. Beragam ya. Macam-macam ya, Bu, reaksinya. Ada yang ketakutan gitu ya. Ada yang menghadapi pandemi ini oh ya, ini pandemi saya harus waspada. Lebih ke waspada. Ada juga yang biasa-biasa saja gitu, seolah-olah tidak jadi apa-apa. Ada yang cuek, ada yang bersikap antipati gitu. Iya. Bahkan menganggap bahwa COVID ini sebuah rekayasa dan lain-lain. Nah, itu yang fenomenanya banyak sekali. Ya. Terus kemudian mengenai yang sering kita hadapi adalah masyarakat yang takut. Kalau istilah mereka, istilah masyarakat ini adalah di-COVID-kan. Gitu ya. Jadi sering itu kita menjumpai ada pasien sakit gitu ya, waktunya berobat, dia harus berobat tapi tidak datang ke pengobatan, tidak datang ke layanan kesehatan, baik itu puskesmas, dokter, atau bahkan ke rumah sakit gitu ya. Tidak datang, takut nanti kalau saya ke rumah sakit saya di-COVID-kan. Nah, iya. Itu gimana? Ada istilah baru. Ya, beneran di-COVID-kan atau gimana sih, Dok, sebenarnya? Ya tidak. Tidak ya, Dok. Tidak, ada. Tidak ada istilah di-COVID-kan, itu tidak ada. Untuk masyarakat yang punya pemikiran itu, nah itu harusnya seperti apa, Dok? Jadi sebenarnya itu begini, atau bagaimana? Sebenarnya itu adalah sebuah screening. Screening itu penapisan. Kita kan pengen menentukan pasien ini COVID atau bukan, gitu loh. Kalau memang bukan, ya kita rawat sesuai dengan sakitnya dia. Tetapi kalau dia COVID, maka akan diperlakukan atau akan dirawat sebagaimana kita merawat pasien COVID sesuai protokol. Ya. Jadi jangan sampai, sebenarnya itu kan screening untuk menentukan, untuk memilah tadi. Nah, kalau memang dia yang kita takutkan itu kan sebenarnya seperti ini. Kalau pasien ini COVID, kemudian tidak kita lakukan tes, kita rawat bersama-sama pasien yang bukan COVID, gitu kan? Yang terjadi adalah pasien yang tidak COVID tadi tertular, kan begitu. Malah bahaya, Dok ya. Iya. Jadi kalau di COVID kan tidak. Nah, karena gimana, Dok, biar pola pikir semacam itu bisa ini? Ya, jadi kita harus
paham bahwa yang namanya layanan kesehatan itu tidak ada satupun yang akan menyebut sakit A kalau dia tidak terbukti sakit A, gitu ya. Jadi semua diagnosa itu ada dasarnya. Oh, ini COVID, ini bukan COVID. Tetapi problemnya adalah memang screening ini tidak bisa cepat. Ada namanya alur untuk menentukan apakah seseorang ini masuk dalam dikategorikan COVID atau bukan. Jadi alurnya itu begini. Kalau ada pasien dengan gejala dengan gejala yang mengarah pada COVID, maka akan kita lakukan tes. Sekarang ini yang kita lakukan adalah tes swab antigen. Hasilnya 30 menit sudah jadi. Itu yang cepat ya, Dok ya? Iya. Tapi namanya rapid antigen ini namanya rapid, dia cepat hasilnya, tetapi tingkat keakuratannya itu memang lebih rendah daripada kalau PCR hasilnya lebih lama, kan begitu. Tetapi karena kita mau melakukan screening cepat, ya kita lakukan dulu. Nah, untuk Bojonegoro, karena itu ada di Permenkes ya, tentang ketentuan tentang bagaimana kita mengelola pasien COVID itu. Jadi kalau rapid antigennya dia ada gejala, kemudian rapid antigennya negatif, kalau positif kan sudah jelas. Begitu rapid antigen positif ya sudah, dia positif COVID. Tapi kalau rapid antigennya negatif, maka harus di swab lagi untuk PCR. Itu yang di rumah sakit atau yang pasien masyarakat umum? Masyarakat umum juga begitu. Oh gitu. Iya. Itu sudah ada gejalanya ya, Dok? Iya. Jadi ketika masyarakat sudah ada timbul gejala gejala mengarah ke COVID, ya kan? Terus dites, dilakukan swab antigen, hasilnya negatif, maka harus dilakukan swab PCR. Ya. Oke. Tapi swab PCR mahal, Dok. Nah, itu gimana? Nah, itu kan kadang jadi persoalan juga untuk masyarakat. Ya. Kalau sampean bayar sendiri ya mahal. Tapi Pemkab Bojonegoro sudah menyediakan. Oh, ada fasilitas PCR juga, Dok. Iya. Tapi tidak untuk perjalanan loh ya. Untuk yang sakit tadi. Sakit yang hanya di rumah sakit atau gimana, Dok? Lewat jalan juga bisa. Oh gitu. Iya. Asal ada pengantar dokternya. Oh gitu. Orang tidak bisa datang sendiri. Tiba-tiba minta tes PCR. Pak, saya minta tes PCR, ya enggak bisa. Oke. Kemana, Dok? Ke dinas mana, Dok? Kalau minta ke kita masyarakat umum mau minta tes. Silakan ke puskesmas. Iya, puskesmas setempat itu sudah menyediakan swab antigen. Oh gitu. Iya, nanti kalau swab antigennya negatif akan di swab ulang. PCR-nya dikirim oleh puskesmas. Oh gitu. Iya. Tes PCR juga di puskesmas juga, Dok? PCR-nya tidak di puskesmas, tapi pengambilannya di puskesmas. Nanti hasil swabnya ini, sediaannya, itu yang dikirim ke laboratorium. Ya, dan itu bayar tidak? Gratis ya, asal ada surat pengantar. Dari dokter. Nah, kalau yang bayar itu di swasta, itu membayar. Kemudian mau perjalanan, saya mau naik pesawat nih, gitu. Harus ada syarat tes PCR nih. Harus ada tes PCR. Ya ini bayar sendiri kan, mau jalan-jalan. Gitu ya. Oke. Itu untuk yang sakit, untuk yang membutuhkan tes ini, Pemkab Bojonegoro sudah menyediakan dan tidak usah khawatir dengan biayanya, gitu ya. Jadi kemudian tadi kita kembali ke yang di COVID-kan tadi. Yang di COVID-kan tadi itu kita harus memilah. Nah, kalau negatif kita menunggu hasil PCR-nya. PCR ini normalnya berapa itu lama, Dok? 1 hari sudah jadi. 1 hari ya. Tapi di masa yang penuh crowded gitu ya, pasiennya banyak sekali, itu ya tergantung jumlah pasien yang harus dilayani. Jadi semakin banyak yang harus dilayani, semakin lama ya hasil tes PCR antriannya itu keluar. Ya, karena mesin ini kan kapasitasnya juga terbatas,
Ya. Nah, selama menunggu hasil, ya diisolasi dulu. Tidak bisa selama menunggu hasil dicampur dengan yang non covid, buyar kabeh. Tapi ya kan? Fakta yang ada di rumah sakit itu kan, kalau misal di rumah sakit ya dok, kondisi di rumah sakit itu kan waktu proses nunggu hasil PCR itu kan menunggu di IGD dulu dok. Ada yang di UGD, jadi masing-masing rumah sakit punya kebijakan. Ya, masing-masing tempat layanan itu punya kebijakan tergantung dengan kondisi mereka. Ya, kalau di UGD itu pun di namanya ruang airborne, jadi khusus ada ruangan-ruangan khusus yang disiapkan untuk pasien yang suspek COVID, yang kita curigai COVID, ya. Nah, nanti kalau hasil PCR-nya keluar, hasilnya negatif, ya sudah, dia tidak perlu pakai ruang airborne lagi, dia keluar, dia harus memilih kamar ke kamar biasa. Tetapi kalau ternyata hasil PCR-nya positif, ya sudah, dia dimasukkan di ruang isolasi COVID. Berarti memang kalau misal istilah di rumah sakit terus di COVID kan itu memang tidak ada ya? Tidak ada. Itu memang tidak ada, sama sekali tidak ada. Bukan nanti kalau COVID klaimnya tinggi. Ini bukan masalah klaim saja. Kita merawat pasien COVID itu lebih, kalau kita ya tenaga kesehatan, takut loh. Resikonya lebih besar untuk tenaga kesehatan. Kita sudah sering kan setiap hari dengar ada dokter yang meninggal, ada perawat yang meninggal, bidan yang meninggal karena mereka kenapa sih? Karena paparannya memang tinggi gitu loh. Resikonya untuk tertular infeksi tinggi. Kalau Mbak Ida kan kerjanya sama orang-orang sehat, ya kan? Nah, resiko terpaparnya juga lebih rendah daripada tenaga kesehatan ya. Daripada tenaga kesehatan yang setiap hari dia langsung ya berinteraksi dengan orang sakit. Enggak ada. Jadi itu teman-teman, nggak ada istilah di COVID kan di rumah sakit. Memang kalau misal ada yang positif itu memang sesuai hasil ya. Sesuai hasil tes yang dilakukan. Nah, itu tetap sesuai dengan protokol rumah sakit ya, Dok ya. Nah, ada lagi nih. Seringkali kan hasil belum jadi. PCR belum jadi kan? Nah, ternyata meninggal pasiennya. Harusnya bagaimana? Ya sudah, kan dia sedang posisinya, statusnya adalah dianggap COVID. Jadi kalau kita di kedokteran itu ada istilah, kalau dosen saya dulu ya menggambarkan itu gini. Kalau sampean itu polisi, ada perkara, ya kan? Ada kasus aduan. Sampean di dalam hukum itu ada yang dikenal dengan praduga tak bersalah. Praduga tidak ya bersalah. Kan? Jadi orang itu dianggap tidak bersalah selama belum terbukti bersalah. Iya. Kalau kita kebalikannya, gitu, orang ini. Kalau dosen saya itu menggambarkannya begitu. Ini gambaran ini nggak ada di buku, nggak ada. Cuma ini gambaran bahwa kita ini bertolak belakang. Kita dokter kalau menganggap pasien ini kondisinya kita waspada dengan kondisi terburuk. Kebalikannya dengan hukum tadi. Jadi kita namanya, kalau dosen saya itu menyebutnya praduga bersalah. Jadi kalau belum terbukti tidak bersalah, belum terbukti bahwa dia negatif, maka tetap kita anggap positif. Oh begitu ya? Iya. Ya, makanya jadi, kalau ada yang meninggal pada waktu menunggu hasil PCR, itu bukan di COVID kan. Tetapi karena memang kita ingin menjaga orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang masih sehat tadi, agar tidak tertular, gitu. Ya, jadi jangan, dokter itu ini enggak, karena kami mencegah bencana yang lebih besar. Sebenarnya itu yang kita hindari, gitu ya. Nah, kadang kan masyarakat juga ini dok, malu gitu loh dok, kalau misal kena di rumah sakit positif gitu ya, masuk rumah sakit, terus habis itu mereka menganggap di COVID kan. Nah itu kan seolah-olah jadi aib tersendiri gitu dok, buat keluarga. Itu gimana dok harusnya? Yang kita harus ini edukasi kita bersama, ya, bahwa COVID itu bukan aib, ya, COVID itu bukan aib. Coba kita lihat teman-teman dokter, perawat, bidan itu kurang piye
maskernya double ya kan. Double. Nah, di apa namanya pakai hazmat, mereka menggunakan APD lengkap. Iya. Kok bisa tertular? Ya karena memang Saking ininya, saking banyaknya, saking sering paparan ini gitu loh. Dan COVID ini memang mudah sekali menular. Dia lewat udara. Lewat udara yang kita hirup ini. Ya kan? Ya. Apakah ada udara di sini ini ada? Ya kemungkinan besar ada gitu loh. Nah, kita tetap waspada dengan selalu menggunakan masker gitu ya, Dok. Jaga jarak. Kalau apa namanya satu ruangan tergantung luasnya ruangan. Ayo kita perhitungkan. Oh ini orangnya bisa berjarak 1,5 meter enggak? Gitu. Kalau nggak bisa, dikurangi. Itu tergantung. Karena semakin banyak orang, semakin banyak kalau ada kuman gitu kan semakin crowded. Nah, resiko infeksinya semakin besar. Berarti bukan aib ya, Dok ya, untuk yang masyarakat. Jadi bukan aib. Loh, kan diisolasi, Bu. Gitu loh. Iya, isolasi itu maksudnya biar dia tidak nulari orang lain, ya kan? Nah, tapi apakah itu enggak? Setiap orang itu bisa kena. Presiden aja bisa kena kok. Ya enggak? Semua orang bisa kemungkinan kena untuk terpapar COVID-19 ini ya, Dok. Ya, bukan penyakitnya orang kaya, penyakitnya orang miskin. Jadi tidak perlu disembunyikan gitu ya. Tidak perlu, ya. Bahkan kalau kita bisa ada di beberapa daerah itu yang masyarakatnya sudah sadar gitu ya. Jadi kalau ada tetangganya yang kena COVID, kok di Bojonegoro itu masih lumayan, masih orang kalau lumayan positif, gimana, Dok? Layanan kesehatannya ya. Kalau kita positif dirawat di rumah sakit, masih boleh ada yang nungguin, ya. Satu orang dan tidak boleh ganti-ganti ya, satu orang ini mulai masuk sampai keluar ya satu orang ini. Di Surabaya, di Sidoarjo itu nggak boleh ya, nggak ada temennya isolasi ya, jadi cuma masuk rumah sakit selesai. Terus yang beri perawatan tenaga kesehatannya. Ya kan? Nah, berbeda ini ya setiap. Ini kan aspek psikologis pasien ya. Tapi makanya saya sebut di Bojonegoro lebih baik lah, karena tadi masih menyediakan tempat untuk penunggu. Nah, meskipun penunggu ini tidak boleh ganti-ganti. Nah, mungkin apakah yang di Sidoarjo atau Surabaya itu salah? Ya tidak. Mereka itu kan melakukan itu melihat kondisi, ya kan? Kapasitas rumah sakit, ketersediaan ruangan dan lain-lain itu yang harus dipertimbangkan. Bojonegoro sudah disediakan khusus gedung H. Satu gedung itu untuk merawat pasien COVID. Luar biasa kan? Kita punya tempat isolasi untuk yang yang isolasi mandiri. Itu ada 3 yang sekarang sudah ready, siap pakai. Kita masih mau nambah lagi. Nanti kalau misalnya terjadi lonjakan lagi, siap yang lain ini siap dipakai juga. Itu di Tirtawana, kemudian di Hotel Bonero, sama di Asrama SMT. Asrama, jadi 3 tempat isolasi mandiri ini ya, Dok. Yang Bonero ini kita utamakan untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil yang ibu hamil atau ibu nifas yang terkonfirmasi COVID. Boleh ditunggu, Dok? Boleh. Berapa orang, Dok, yang nunggu? Satu orang ya. Kalau banyak-banyak nanti lah rekreasi di sana. Jadi 1 orang. Biasanya ibu hamil dengan suaminya. Ya, karena kalau ibu hamil nanti sendirian, nanti psikologisnya juga terpengaruh juga. Itu sudah kita pertimbangkan. Kemudian yang untuk yang ini, Bu, yang di mana tadi? Di Tirtawana. Tirtawana itu sendirian. Untuk umum. Untuk umum ya, nggak boleh ada temannya. Nah, kemudian di sana temannya udah banyak. Kemudian yang ini yang ketiga tadi di mana? Bonero, Tirtawana sama SMT. Ya, itu juga sementara SMT ini belum digunakan karena tapi sudah disiapkan. Karena Tirtawana dan Bonero masih ada tempat. Masih ada ruang ya? Iya, masih ada ruang. Nah, itu syaratnya untuk bisa isolasi mandiri di sana apa, Dok? Maksudnya khusus mungkin keluarga dari pejabat-pejabat atau gimana? Tidak. Itu khusus untuk masyarakat umum Bojonegoro semua ya? Untuk masyarakat Bojonegoro.
Kalau syaratnya apa dok? Harus melalui mana kalau misal pengen isolasi di ini? langsung mendaftar ke puskesmas setempat. Oh gitu. Iya, jadi gini, misalnya Sistemnya gimana dok? Mungkin bisa ceritain ke ya, teman-teman jadi yang nggak misalnya tahu gini, nih. saya positif, Oke. gitu kan. Tapi rumah saya itu tidak bisa digunakan untuk isolasi mandiri karena rumah saya kecil. Oke. Saya tidak punya kamar mandi yang terpisah. Terlalu banyak keluarga di rumah Ya, itu. ada lansia, kan sangat rentan ya Iya. kalau tertular. Maka silahkan untuk menyampaikan ke dokter yang merawat. Jadi kan saya atau ke puskesmas setempat. Puskesmasnya, Pak, saya mau isolasi mandiri, isolasi di RPC, kita menyebutnya RPC, Rumah Pemantauan COVID. Tapi nggak semua masyarakat tahu loh Bu terkait Iya, makanya ya dengan podcast ini kan kita beritahu. Jadi Mas Pemkab Kabupaten Bojonegoro sendiri sudah menyiapkan ruang isolasi mandiri ini buat teman-teman yang memang butuh untuk ruang isolasi gitu ya. Nah ini tadi. Kesana pun juga tidak harus, kalau dulu kan persepsinya harus dijemput gitu ya, dijemput dengan orang yang serba putih ini kan. Nah, kemarin isolasi mandiri kan berbeda dok ya dengan ini. Iya, jadi kalau isolasi mandiri itu untuk yang tidak bergejala, ringan atau gejala ringan. Kalau sudah gejala sedang itu lu sudah masuk rumah sakit, ya. Tapi khusus untuk ibu hamil itu hanya yang tidak bergejala. Ibu hamil dengan gejala seringan apapun maka harus dirawat di rumah sakit. Nah itu perbedaannya. Kenapa ada RPC, ada yang ini khusus untuk diutamakan untuk ibu hamil, ini yang untuk masyarakat umum gitu ya. Nah ada kejadian ini. Bu, tadi kembali belum yang habis dari rumah sakit menyampaikan ini gimana? Ya daftar aja ke puskesmas. Langsung ke puskesmas, nanti langsung akan daftarkan di sana dan bisa segera berangkat. Bisa langsung ke datang ke Bonero atau ke Tirtawana ya, dikonfirmasi dulu, diterima di Tirtawana, langsung berangkat ke sana. Tapi boleh berangkat sendiri, boleh minta diantar. Oh gitu. Iya. Karena masyarakat itu kan kadang-kadang kalau dulu ada staf saya juga positif kan. Satu keluarga itu yang positif ada 5. Karena rumahnya memang ada di gang sempit ya, jadi Bu dokter, saya tidak enak kalau di rumah. Saya tak ke Tirtawana saja. Oke. Mau berangkat sendiri apa mau dijemput? Saya gitu kan. Nek dijemput, saya naik apa berarti? Ya yang jemput ya ambulan, kita punyanya ambulan kan. Terus kalau berangkat sendiri Bu dokter, boleh. Langsung gitu ya. Terus nanti mobil saya taruh mana? Di Tirtawana kan parkiran kan luas. Oh gitu ya. Iya, jadi akhirnya satu keluarga itu berlima itu naik mobil ke sana. Semua isolasi mandiri. Di sana selama 2 minggu. 2 minggu. Ya. Minimal kan 10 hari, tergantung ada gejala atau tidak. Fasilitasnya apa aja dok di sana? Di sana fasilitasnya 1 orang 1 bed. 1 orang 1 kamar juga. Nah, kalau 1 kamar orang? Ada yang tergantung luas kamarnya, ada yang 2, ada yang 3. Ya. Kemudian ada ya kamar mandi kan di Tirtawana ada kamar mandinya, ada. Yang jelas bed dengan makan sehari 3 kali. Ada fasilitas makan juga ya. Dapat makan sehari 3 kali, enggak usah dipikir saya di sana makannya gimana. Jadi beli sendiri ya kan sama Pemkab Bojonegoro. Tidak usah khawatir. Ya. Nah, terus di sana setiap pagi itu akan dicek kondisinya. Dicek saturasi gitu mungkin ya. Saturasi, kalau bisa ada hipertensi ya dicek tensinya, suhunya. Kemudian nanti diajak senam bareng, berjemur. Biar gak stres ya. Ada meningkatkan imun, jaga jarak. Iya, betul. Jadi karena mereka sama-sama sakit ya, jadi saling menguatkan. Nah, enaknya di RPC itu begitu. Kalau di rumah kan stres sendirian. Ini bagaimana ini, gitu kan? Iya. Khawatir juga menular ke keluarga juga kan? Iya, betul. Nah, jadi nggak usah khawatir di sana. Jadi itu yang perlu masyarakat ketahui, bahwa COVID ini bukan aib, ya. COVID ini bisa disembuhkan. Dok, pasien kok banyak yang mati ya? Iya. Karena terlambat datangnya. Seringkali yang kita hadapi ini adalah sudah sakit berhari-hari, sudah sesak, saturasinya sudah turun,
dirujuk tidak mau. Nah, jadi yang isolasi mandiri pun di rumah itu harus dipantau oleh tenaga kesehatan, dicek setiap pagi. Cek ya saturasi. Iya. Jadi kalau saya ada pasien apa namanya isolasi mandiri, konsultasi dengan saya pastikan dia punya alat ukur saturasi oksigen. Ya. Dia harus ruangannya terpisah, gitu ya. Jadi tidak boleh campur dengan yang lain. Nah, itu untuk isolasi mandiri di rumah ya. Kalau sewaktu-waktu dia terjadi perburukan, misalnya, kok saya mulai sesek ya, saya nggak enak, langsung harus ke rumah sakit. Jadi isolasi mandiri bukan sampai sembuh loh ya. Rumah sakit lagi dok, ini khawatirnya. Nah nih Bu, terkait tadi kan sudah banyak sharing nih dok, terkait apa namanya COVID, COVID kan tadi di rumah sakit itu tidak ada, kemudian itu memang sudah sesuai prosedur. Nah tadi sudah juga dokter Lucky sharing terkait adanya fasilitas apa namanya isolasi pemantauan COVID ya, isolasi mandiri juga untuk masyarakat umum yang memang membutuhkan tempat untuk isolasi. Nah kemudian untuk teman-teman yang isolasi mandiri di rumah juga harus mempertimbangkan kesehatannya juga ya, untuk terus mengecek kondisinya. Nah, bukan berarti isolasi mandiri terus saya isolasi saya enggak mandiri aja ngapain, bukan semedi ya. Tetap harus berupaya untuk meningkatkan imun tadi ya dok ya. Nah dok mungkin terkait ini dok, vaksinasi. Nah ini kan terkait juga yang ramai di Bojonegoro dok. Gimana sih dok pelaksanaan vaksinasi di Bojonegoro? Jadi pertama-tama imunisasi ini adalah salah satu upaya kita. Vaksinasi imunisasi sama ya dok? Sama. Ya, imunisasi itu kan karena kita dengan vaksinasi itu karena kita menyuntikkan vaksin. Ya, vaksin itu virus yang dimatikan atau dilemahkan. Nah, imunisasi itu adalah apa yang terjadi dengan vaksinasi ini. Setelah divaksin akan terbentuk kekebalan. Nah, makanya namanya imunisasi. Jadi sama. Imunisasi sama vaksinasi itu sama ya teman-teman. Nah, mungkin terus fenomena pelaksanaannya di Bojonegoro gimana dok? Kita sudah sampai pada tahap vaksinasi ibu hamil. Vaksinasi ibu hamil yang sebelumnya dilakukan, yang awal-awal dilakukan. Awal-awal dulu ada vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan pertama ya. Tenaga kesehatan ada 2 dosis. Kemudian sekarang ini tenaga kesehatan sudah masuk dosis ketiga. Ya. Ini khusus untuk tenaga kesehatan. Yang kedua, waktu itu kita setelah tenaga kesehatan selesai, kemudian dilanjutkan dengan lansia ya dok? Ya, lansia dulu. Kenapa lansia dok? Kenapa lansia? Karena lansia ini adalah populasi yang rentan terpapar. Dia termasuk komorbid gitu ya. Kalau dia terkena COVID, maka gejalanya lebih parah, tingkat kematiannya lebih tinggi. Ya, makanya lansia didahulukan. Habis itu next. Setelah itu pelayanan umum. Pelayanan umum itu termasuk guru, ya, tenaga-tenaga pelayanan umum yang lain, ya, itu masuk termasuk ASN waktu itu, guru sudah sebagian besar guru sudah tervaksin. Ini tinggal yang sedikit-sedikit itu yang mereka memang punya penyakit tertentu. Jadi pada waktunya vaksin itu belum masih sakit, ya, ini masih meninggalkan sisa-sisa itu sedikit-sedikit. Kemudian habis layanan umum, setelah layanan umum baru masyarakat umum ya. Di atas 18 tahun. Di atas 18 tahun. Ya. Kemudian masuk itu yang sudah dilaksanakan ya dok ya? Sudah dilaksanakan. Kemudian yang sekarang dilaksanakan berikutnya adalah disabilitas. Ya. Nah, kita bicara sedikit tentang disabilitas ini. Kemudian setelah itu anak di atas 12 tahun. Anak di atas 12 tahun sekarang harus vaksin ya dok ya? Ya, sudah boleh sekarang. Sudah boleh ya? Ya. Bisa segera mendaftar. Itu pelaksanaannya bareng dengan masyarakat umum atau berbeda? Ya, sekarang sudah bareng semua. Bareng ya? Sudah bareng semua, kecuali yang dosis ketiga nakes tadi. Kemudian sekarang sudah kita juga sudah mulai bulan Agustus kemarin ya. Ini kan sudah September ya.
Nah, bulan Agustus kemarin kita sudah mulai vaksinasi untuk ibu hamil. Ibu hamil sudah mulai ya. Ya. Ibu hamil yang boleh divaksin itu yang usia berapa? Ada persyaratannya juga ya, Dok ya? Ibu hamil yang seperti apa ya, Dok, yang boleh vaksin? Khusus untuk ibu hamil di atas usia 13 minggu. Di atas usia 13 minggu. 13 minggu yang boleh vaksin. Setelah jadi trimester kedua ya. 3 bulan yang kedua. Oke, itu boleh vaksin ya, Dok? Boleh vaksin. Jadi terus kemudian ini yang mau yang akan dilaksanakan besok sudah dilaksanakan, sudah dilaksanakan, tetapi hasilnya masih minim. Ya, itu adalah untuk disabilitas. Makanya besok tanggal 2 dan 3 September besok ini Pemkab Bojonegoro akan mencanangkan untuk vaksinasi untuk disabilitas seluruh Kabupaten Bojonegoro. Iya, betul. Silahkan nanti teman-teman mungkin yang menyimak podcast ini ya, ada tetangganya atau keluarganya atau siapa saja lah kenalannya mungkin ya. Nah, yang dia adalah pasien disabilitas, dengan disabilitas apapun, tunawicara, tunarungu, apapun, gangguan mental, apa ya, bisa mengikuti vaksinasi. Nah, misalnya ada keluarganya, oh dokter saya punya keluarga yang gangguan jiwa gitu ya, silahkan daftarkan ke puskesmas setempat. Berarti vaksinasinya di puskesmas setempat gitu ya? Ya. Dengan prosedurnya gimana, Dok? Tetap daftar semua baik itu yang SMP, SMA, usia di atas 12 tadi ya. Kemudian ibu hamil, itu vaksinasinya tidak bisa saya datang langsung divaksin. Nah, nggak bisa begitu ya, Dok ya. Begitu. Nah, itu teman-teman. Kenapa sih tidak bisa begitu? Emang vaksinnya nggak ada, gitu kan? Nah, ada yang ngantri itu sudah banyak. Jadi harus daftar dulu. Nanti kalau yang ngantri, jangan tiba-tiba datang yang ngantri yang depan ini kan sudah. Ya, jadi yang kedua, vaksin ini satu vial itu satu botol gitu ya, satu vial vaksin itu macam-macam. Ada yang satu vial untuk 10 orang, ada yang satu vial untuk 14 orang. Berarti itu yang tahu terkait 10 orang 14 orang tenaga kesehatannya, Dok. Nah, jadi masyarakat kan nggak perlu tahu soal itu, cukup tahu nanti datanya saya dijadwal kapan. Cukup tahu itu kan ya, bagi masyarakatnya. Silahkan ke puskesmas setempat. Pak, saya mau daftar vaksin. Nanti tinggalkan nomor telepon, nanti akan dihubungi. Masyarakat umum juga bisa ya, Dok ya? Saya nggak punya nomor telepon. Silahkan nanti akan desanya mana, nanti akan disampaikan melalui bidan desa setempat. Nah itu teman-teman buat yang belum vaksin bisa menghubungi desa setempat ya, Dok ya. Balai bidan desa setempat atau perawat desa setempat. Silahkan untuk daftar vaksin nih di puskesmas masing-masing ya, Dok ya. Jadi harus daftar dulu teman-teman, nggak bisa langsung vaksin langsung vaksin nggak bisa. Jadi nanti kalau sudah harus daftar dulu. Misalnya sudah ada 10 orang, vaksinnya kan yang dipakai yang satu vial 10 dosis ya. Nanti akan dihubungi. Ini sudah terkumpul 10 orang nih, silahkan. Jadi gitu ya. Dipanggil nanti ya, nanti akan diberitahu puskesmas setempat ya. Nah, Dok, terkait ini, Dok, jenis-jenis vaksin sendiri nih, Dok. Kan udah macam-macam nih, Dok. Ada yang terakhir kan ada varian baru juga, varian baru sih, ada nama baru juga. Jadi apa namanya vaksin itu? Ada Sinovac, Sinopharm, lupa, Dok. Ada AstraZeneca, Sinovac pertama, Astra, Pfizer, ada Moderna. Iya itu Moderna maksudnya, Dok. Ini sebenarnya perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pembuatnya, pabriknya ya. Terkait manfaat dan fungsinya sama saja, tetap sama. Semua vaksin sama untuk menimbulkan kekebalan tubuh untuk melawan coronavirus ini. Tapi masing-masing punya ketentuan gitu loh. Ketentuan gimana, Dok? Misalnya begini, yang satu ini harus suntikan kedua. Jadi ada suntikan pertama, ada suntikan kedua, ya. Yang pertama ada yang keduanya ini setelah 2 minggu.
Jangka waktunya berbeda ya, Dok ya. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. 3 bulan. Misal kayak Sinovac itu, vaksin Sinovac, Dok. Yang vaksin pertama, kemudian vaksin keduanya dijadwal 1 bulan, Dok. 1 bulan. Yang Sinovac. Iya, ya diikuti aja jadwalnya. Iya, nanti saya ini yang mana ya? Nanti di kartu vaksinnya itu sudah ada tulisannya. Jadi kapan harus vaksin kedua kapan harus ya? Kembali. Tidak perlu bingung. Oh, saya harus kembali tanggal sekian. Sudah. Di reminder aja di HP ya kan. Oh, tanggal sekian. Caranya begitu biar nggak lupa. Jadi nggak masalah ya, Dok, nama vaksinnya apapun. Nggak masalah. Nanti khawatirnya kan satu teman gitu kan vaksinnya berbeda, nanti layelan, Dok. Vaksinku lebih baik, vaksinku lebih baik. Nah, itu kan. Nah, jadi nggak masalah ya. Semua yang divaksin itu lebih baik daripada yang tidak divaksin. Nah, itu paling penting. Nggak mau vaksin. Yang penting vaksin ya, lebih baik daripada dia nggak vaksin. Oke. Nah, jadi yang membedakan itu pabrik pembuatnya sama jangka waktu. Nah, nanti itu dia menentukan, karena masing-masing pabrik kan ya itu ilmu tingkat itu. Oke, jadi membedakan yang penting masyarakat mengikuti instruksi dari petugas kesehatan ya untuk proses pelaksanaannya vaksin itu. Oke, Dok. Banyak banget nih sharingnya hari ini. Nah, mungkin, Dok, terakhir nih, Dok, langsung aja nih pesan untuk masyarakat nih agar di tengah bisa dalam menghadapi pandemi ini, kemudian dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini termasuk vaksinasi itu. Nah, monggo pesan untuk masyarakat, Dok. Satu pesan kami bahwa pandemi COVID ini bukan aib. Jadi ya, satu, COVID ini bukan aib. Siapapun bisa kena COVID. Ya. Nah, dan COVID ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakutkan sampai takut sampai saya tidak mau apa-apa ya, beraktivitas sama sekali, Dok. Ya, tidak begitu juga. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita dapat untuk menghindarkan kita tertular dari COVID. Yang pertama, kita sudah tahu ada 6M ya. Tadi kan 3 ya. Saya sudah jadi 6. Jadi memakai masker ya, mencuci tangan, memakai masker dengan baik dan benar. Nah, itu baik. Poinnya baik dan benar itu ya. Karena sering kita jumpai masker itu maskernya di sini ya. Di atas. Kelihatan hidungnya. Apalagi kemarin ada video TikTok apa ya? Maskernya dilubangi dia bisa ngomong. Itu kan fenomena masyarakat. Pakai masker yang baik dan benar. Kemudian mencuci tangan dengan sabun. Ya. Kenapa? Cuci tangan ini sangat baik dan terbukti bisa mencegah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui ini tadi, usapan tangan, ya dia nempel di benda-benda yang kita pegang sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, ini saya sama Mbak Ida ini sudah jaga jarak. Protokol ya, Dok ya. Tapi kalau kelihatan di kamera ya cuma berapa inci. Sebenarnya 1 meter kok, teman-teman. 1,5 meter ini sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah tetap di rumah gitu ya. Maksudnya tetap di rumah itu gini, kalau tidak ada aktivitas ya, menghindari kerumunan, kemudian tetap di rumah. Maksudnya apa? Kalau tidak ada aktivitas yang mengharuskan kita untuk keluar rumah, sebaiknya dilakukan di rumah. Ojo keluyuran wae, maksudnya begitu ya. Kemudian juga satunya Bu, saya menghindari kerumunan, ya, mengurangi ya, bepergian. Terus itu cara-cara kita menghindari ya. Terus, Dok, saya sudah mencoba menghindari. Tadi sudah saya bilang penyakit ini mudah sekali menular ya, karena dia menularnya lewat udara yang kita hirup. Nah, kalau saya kena, saya harus bagaimana? Kalau kena, tetap keep calm and confident. Nah, itu tetap tenang ya, Dok ya. Maksudnya tenang itu terus saya enggak kemana-mana, enggak. Tetap tenang itu maksudnya begini. Satu, kalau saya sakit, saya harus segera berobat. Sekarang setiap puskesmas sudah melayani, ada kontaknya ya.
nanti bisa menghubungi bidan desa masing-masing. Bahkan juga kita kerjasama juga dengan ID. ID juga sudah ada dokter-dokter yang mau untuk berkonsultasi secara online lewat WA, mau ya. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan kalau misalnya memang harus, Pak, misalnya disarankan dokternya Anda harus swab, swab aja, minta surat pengantar, ya kan, swab mahal dok, minta surat pengantar dokternya biar Anda bayar, ya. Kalau sudah ada surat pengantar dokter, bisa ke puskesmas, bisa ke lab kesda, itu gratis, ya. Tapi kalau misalnya saya enggak mau di puskesmas, saya maunya di swasta saja, monggo gitu ya. Itu juga tidak ada paksaan. Tetapi kalau diminta untuk tes, silahkan tes, ya. Kemudian dok, saya positif, saya harus bagaimana? Kalau positif, akan di-grading sama dokternya. Anda ini tidak bergejala, gejala ringan, gejala sedang atau berat. Kalau gejala ringan atau sedang, tidak bergejala atau gejala ringan, bisa isolasi mandiri. Isolasi mandiri dengan pemantauan. Kalau saya sarankan di RPC aja lah, ya kan? Nah, ada fasilitas lengkap di sana. Tapi kalau sudah sedang berat, dokter pasti akan merujuk ke rumah sakit. Dokter, saya di rumah sakit, nanti saya tidak ada yang nungguin. Loh, kalau COVID nggak ditungguin malah nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan? Nah, biayanya bagaimana? Tidak usah khawatir. Pasien COVID itu sudah ditanggung oleh negara. Gratis, nggak ada biaya. Gratis. Dan penduduk Bojonegoro ini sudah 99,15% adalah peserta BPJS Kesehatan. Sudah dibayari sama Pemkab. Ya. Jadi kalau saya tidak punya kartunya, cek pakai NIK. Bisa ya, Dok ya? Bisa. Kemana ngeceknya? Silakan ke puskesmas. Pak, saya ini punya KIS nggak sih? Saya punya BPJS nggak sih? Bisa dicekkan di puskesmas, Dok? Bisa. Ya. Kemudian pencegahan yang lain, itu kalau kena. Nah, terus ikuti petunjuk dokter. Sehingga nanti sampai sembuh, gitu ya. Dan Pemkab Bojonegoro juga menyediakan obatnya gratis untuk yang isolasi yang bukannya gejala ringan ya, tapi membutuhkan obat. Pemerintah Bojonegoro sudah mensuplai obatnya. Jadi gejala ringan, dok saya isolasi mandiri, bisa obatnya minta obat ya? Bisa. Obatnya lewat puskesmas masing-masing. Di puskesmas juga? Iya. Ya. Jadi kemudian pencegahan yang berikutnya tadi kan sudah 6M. Nah, jangan lupa daftarkan diri Anda untuk mengikuti vaksinasi. Iya, Dok ya. Vaksinasi itu satu upaya kita dan sampai saat ini yang terbukti efektif untuk mencegah COVID. Tapi ada yang tanya juga, dok saya itu habis vaksinasi malah sakit. Nah, ini gak jadi pesan terakhir ini, dok. Gak apa lanjut, dok. Jadi ya itu juga fenomena di masyarakat juga, dok. Habis vaksin terus positif gitu. Vaksin itu kan disuntik, munculnya nanti antibodi yang meningkat, kekebalan tubuh yang meningkat. Dok, tapi kok saya di swab positif? Ya berarti kebetulan datangnya bareng gitu loh. Waktu vaksin sama tes ininya juga. Loh, kok ternyata saya bergejala, di swab ternyata positif. Ya berarti memang Anda positif. Gitu. Tapi karena ada juga yang, dok saya sudah vaksin sudah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, sekarang kok tetap sakit, gitu kan? Katanya vaksin mencegah penyakit lebih berat, gitu kan? Nah, vaksin ini bekerjanya ada waktunya. Setelah disuntik 1 bulan kemudian baru timbul kekebalan tubuh. Jadi kalau belum 1 bulan sakit, biasanya masih belum optimal dia ininya, pencegahannya, gitu ya. Dok, saya sudah 2 kali
Ya, tadi Mbak siapa tadi yang tanya di bawah tadi. Sudah 2 kali divaksin tapi kok tetap positif. Gimana Dok itu? Ya emang setelah divaksin, kan vaksin tadi saya bilang, vaksin itu yang ditimbulkan adalah kekebalan. Virus masuknya lewat sini. Iya. Ya virusnya kan tetap masih masuk. Jadi meskipun sudah divaksin, nah ini yang masih sering keliru ya. Saya sudah divaksin, saya enggak usah pakai masker. Loh, tidak. Tetap harus pakai masker karena cakupan vaksin kita belum 80%, belum 70%. Oke. Ya. Nah, masker ini sebenarnya adalah untuk melindungi kita dan melindungi orang di sekitar kita. Maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Itu jargonnya kan begitu. Meskipun udah vaksin tetap harus pakai masker. Harus pakai masker. Kok saya masih positif lah? Iyalah, vaksinnya masuknya lewat sini. Positivitasnya sini. Apalagi di udara kita ini kan sudah banyak virusnya. Ya, jadi apakah masih mungkin positif? Mungkin. Tapi dengan vaksinasi, kalau sudah terbentuk kekebalan yang optimal, gejalanya lebih ringan, menghindarkan kita dari gejala COVID yang berat. Itu ya Mbak Ida ya. Terima kasih Dok. Semoga ini semakin memperjelas, semakin bikin bingung teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan bertanya ke puskesmas setempat atau ke kami lewat dinas kesehatan juga ada. Bisa kita ya, ada di IG-nya Promkes ya. Bisa ya Dok, tanya-tanya langsung gitu masyarakat. IG-nya Bu Promkes BJN ya. Promkes BJN. Ya. Kita punya IG ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya seputar COVID, seputar atau masalah kesehatan yang lain ya. Nah, silahkan follow kami. Promosi juga Dok, enggak apa-apa. Iya. Follow kami di akun Instagram kami @promkesbjn. Ya begitu ya. Nah, ikut teman-teman tadi. Nah, buat teman-teman yang nanti pengen tanya atau pengen konsultasi tentang kesehatan bisa langsung lewat IG-nya @promkes.bjn. Nah, itu nanti bisa sharing, bisa tanya-tanya di sana. Oke, terima kasih Dr. Luki. Nah, teman-teman tadi banyak sekali hal yang sudah di-sharing oleh Dr. Luki terkait bagaimana kondisi masyarakat di tengah pandemi ini. Nah, tadi yang paling penting disampaikan oleh Dr. Luki, COVID ini bukan suatu aib, jadi tidak perlu disembunyi-sembunyikan. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan, ya Dok ya. Tetap lakukan protokol kesehatan. Dan yang paling penting vaksinasi. Nah, itu teman-teman, ayo vaksinasi untuk mencegah, untuk membuat kekebalan tubuh ya Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Luki atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah pengetahuan juga buat teman-teman dan bisa tentunya lebih sadar, lebih aware terhadap kondisi di tengah pandemi ini. Oke, mungkin itu Dr. Luki dari kita ya. Terima kasih Dr. Luki. Terima kasih sama-sama. Oke, sekian dari kami. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.